31. Langkah pelan terdengar bersamaan dengan pintu yang terbuka. Waktu telah menunjukkan tengah malam, sehingga tidak heran jika suasana rumah tampak begitu sepi. Setelah bicara dengan Flynn dan Nate yang berjaga di luar rumah seperti biasa, Rion mengambil napas lega ketika tahu kalau keadaan di rumah baik-baik saja selama ia pergi. Mengingat banyak yang terjadi akhir-akhir ini, membuat Rion selalu tidak tenang meninggalkan Lily dan Lucas di rumah. Khususnya setelah penyerangan yang terjadi di Brasil kemarin malam. Itu sudah cukup membuat Rion selalu waspada dan berhati-hati. Karena ia tahu kalau musuhnya ada di dekat Rion sekarang ini, walau ia tidak yakin siapa. Pria bermata biru itu membuka pintu kamar sang anak, tersenyum lega ketika mendapati anak laki-lakinya sedang tidur pulas. Tak ingin membangunkan Lucas, ia kembali menutup pintu kamar tersebut dan segera berjalan ke kamar yang lain. Ke ruangan di mana tempat orang yang menghantui pikirnya sejak kemarin. Senyum indah terulas di wajah Rion ketika ia masuk ke kamar Lily dan mendapati lagi-lagi gadis itu tertidur di kursi sofa depan meja kerjanya. Bisa Rion lihat kalau gadis itu sepertinya sedang mengerjakan sesuatu, dan mungkin tertidur karena lelah. Kau bahkan tidak mengeringkan rambutmu dengan benar, Love, gumam Rion saat mendapati rambut gadis itu masih basah, yang menandakan kalau Lily belum lama selesai mandi. Rion menggeser kursi gadis itu perlahan, dan berlutut di depan sang gadis. Ia genggam tangan gadis itu, menaruhnya di pipi untuk merasakan kehangatan milik Lily. Tentu saja gerakan kecil tersebut membuat Lily terbangun. Ia terkejut ketika mendapati kekasihnya telah berlutut di depannya, dan memainkan tangan Lily di wajah pria itu. "Hei, maaf membangunkanmu," ucap Rion dengan suara selembut satin, memamerkan senyum indahnya untuk sang gadis. "Kapan kau pulang?" tanya Lily seraya menegakkan tubuh agar duduk di posisi lebih baik. "Barusan," jawab Rion tanpa mengubah nada suaranya. "Kukira kau akan sampai di rumah lusa atau besok." Lily memajukan tubuhnya, memainkan rambut Rion dengan tangannya yang lain. Sungguh, Lily begitu merindukan Rion padahal pria itu hanya pergi beberapa hari saja. Mungkin karena ia sempat ketakutan sesuatu terjadi pada Rion saat penyerangan itu terjadi. "Aku ingin segera melihatmu," Rion berkata dengan pandangan langsung ke mata sang gadis. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika kau tidak ada, Lilypad. Entah sudah berapa banyak kau menolongku dan keluargaku. Terima kasih saja terlalu kecil untuk bisa kuberikan padamu," sambungnya. Lily menatap Rion tersenyum. Bisa dirinya lihat betapa tulus pria itu mengatakan hal tersebut. "Aku hanya membantu dengan apa yang ku bisa. Ucapan terima kasih bagiku sudah lebih dari cukup," katanya. Rion menyentuh kaki Lily, menaruh kaki tersebut di paha Rion, di pangkuan pria itu dengan hati-hati seolah ia sedang memegang karya seni yang rapuh. "Rion," Lily heran dengan yang dilakukan oleh pria tersebut. Namun Rion justru merendahkan tubuhnya dan mengangkat kaki gadis itu perlahan. Mendekatkan punggung kaki sang gadis ke wajah Rion dan menciumnya dengan lembut. Rion, apa yang sedang kau lakukan?" Lily terkejut setengah mati dengan yang barusan dilakukan oleh Rion. "Lily, terima kasih," ucap Rion penuh dengan ketulusan hati. "Terima kasih karena berkatmu si kembar kembali. Terima kasih karena sudah melepaskan beban kakak perempuanku. Terima kasih karena sudah hadir di hidupku. Kau tidak hanya menyelamatkan Lucas, tapi aku, Bianca, dan seluruh Lorenzo," imbuhnya. Lily tidak tahu harus berkata apa sekarang. Belum pernah ia melihat ada orang yang benar-benar bersikap seperti ini kepada Lily sebelumnya. Orang yang pernah Lily pikir arogan dan dingin sebagai pemilik tahta Lorenzo selama ini, justru adalah orang paling rapuh dan penuh cinta. Perasaan Lily akan sosok Rion semakin tumbuh subur dalam hatinya. Sikap dan perilaku Rion yang lembut dan penuh kasih selalu berhasil membuat Lily jatuh cinta setiap hari. Bahkan ketika Rion menunjukkan sisi lemahnya sekalipun, Lily semakin mencintai pria di depannya ini. Rion bangkit berdiri, dan mengangkat tubuh Lily. Menggendongnya dan membawa gadis itu ke tempat tidur. Ia tahu kalau dirinya harus menahan diri demi sang gadis, tapi kali ini sulit bagi Rion. Ia membaringkan Lily di tempat tidurnya, sedangkan dirinya berada di atas gadis itu. Jantung Lily seolah melompat keluar ketika Rion sudah menempelkan bibirnya ke bibir sang gadis. Memagut bibir Lily seperti orang yang kehausan. Lebih mengejutkannya lagi ketika Lily merasakan tangan pria itu menyusup ke balik pakaian gadis tersebut. Mengelus pelan perut Lily hingga membuat gadis itu merasakan sensasi menggelitik di perutnya, sensasi yang asing untuk gadis itu. Rion memperdalam ciumannya,
menikmati setiap inci dari bibir lembut gadis itu. Meminta akses lebih ke mulut sang gadis untuk dapat merasakan lebih desir keinginan mendominasi dari dalam diri Rion untuk sang gadis. Rion, Lily memanggil nama pria itu dengan nada yang sanggup membuat Rion kehilangan akal sehat ketika pria berambut legam tersebut melepaskan ciumannya. Damn, kau benar-benar membuatku gila, Lily. Memaksaku terus untuk melewati batasanku, ucap Rion, menciumi wajah gadis itu dengan lembut. Lily terkesiap kaget ketika Rion kini menciumi lehernya. Membuat perut Lily semakin tergelitik oleh kupu-kupu yang mengepak dalam dirinya. Sensasi baru yang gadis itu rasakan membuat Lily kewalahan, namun ia tidak membenci sensasi itu. Sedangkan Rion terus menciumi leher jenjang sang gadis, menyesap aroma Lily yang tercium jelas aroma sabun dan sampo favorit sang gadis. Dengan sadar Rion menggigit pelan leher gadis itu dan menghisapnya. Membuat pria itu meninggalkan jejak merah di leher Lily, tanda kalau sang gadis adalah miliknya dan akan selalu menjadi miliknya. Tangannya terus menggerayangi tubuh gadis itu, menikmati kehangatan sang gadis di setiap jari-jari Rion. Kau milikku, Lily, selamanya milikku. Akan kuhabisi pria yang berani mengambilmu dariku, ucap Rion yang terus menciumi leher gadis itu, menunjukkan satu sifat baru yang untuk Rion sekalipun terkejut ketika sadar kalau ia memilikinya. Posesif. Rion, cukup. Aku tidak sanggup lebih dari ini, ucap Lily yang jelas kalau dirinya telah gemetar. Melihat keadaan Lily, Rion mengumpati dirinya karena hampir saja melewati batas terlalu jauh. Lupa kalau gadis itu masih dalam tahap penyembuhan akan traumanya. Mungkin Lily bisa menerima apa yang Rion lakukan, tapi tidak dengan tubuhnya. Respon tubuh gadis itu masihlah otomatis mengingat segala ketakutan Lily selama bertahun-tahun. I'm sorry, love. Aku keterlaluan karena begitu menginginkanmu saat ini. Maafkan aku, oke, ucap Rion lembut seraya mencium dahi dan mengelus kepala sang gadis. Lily mengangguk, mengerti karena bagaimanapun Rion hanyalah seorang pria dewasa normal. Tentu kebutuhan biologis seperti itu kadang mengganggunya. Terutama dengan adanya Lily sebagai sang kekasih, namun penuh dengan batasan untuk menyentuhnya. Rion membaringkan diri di sebelah Lily, menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Baginya sang gadis dalam dekapan Rion seperti ini sudah lebih dari cukup. Karena Rion menginginkan sang gadis bukan untuk pemuas nafsunya, tapi kehadiran gadis itu di sampingnya. Sebagai cintanya, sebagai bagian dari hidupnya. Bagaimana keadaan si kembar? Tanya Lily setelah ia jauh lebih tenang dari respon tubuh sebelumnya. Mereka benar-benar dalam keadaan tidak manusiawi saat aku melihatnya di lelang itu. Mereka bahkan sempat tidak mengenali Bianca, dan takut dengan kehadiran semua orang. Mengingatkanku akan Lukas dulu, itu menghancurkan hatiku melihat si kembar kemarin. Tapi Bianca sudah membawanya pulang ke rumah, dan aku yakin mereka akan baik-baik saja setelah ini, jawab Rion. Aku menemukan keberadaan ayah mereka berdua, kata Lily langsung, tangannya memainkan tangan Rion. Takut kalau pria itu akan kehilangan ketenangannya ketika mendengar tentang mantan suami Bianca yang telah menghancurkan hidup wanita itu. Dan benar saja, Rion sedikit menjauhkan tubuhnya untuk melihat Lily dengan jelas. Terkejut akan kabar yang baru saja Lily bawa barusan. Kau menemukan si brengsek itu. Konfirmasi Rion. Lily mengangguk. Dia ada di Las Vegas dan tinggal dengan seorang wanita di sebuah apartemen. Dia sudah tinggal di sana sejak 2 bulan lalu. Amarah Rion kembali memuncak mendengar tentang pria tersebut. Dia hidup dengan tenang setelah menjual anak-anaknya. Akan kupastikan dia kehilangan kaki dan tangannya, tidak akan kubiarkan dia hidup dengan baik dan mati dengan tenang. Raung Rion yang telah kehilangan ketenangannya. Tenang, kau harus tenang, Lily mengingatkan. Bagaimana mungkin aku bisa tenang setelah tahu apa yang brengsek itu lakukan pada keluargaku? Seru Rion. Hei, kau bisa membangunkan Lukas. Tenanglah, tarik napasmu, Beb. Aku menjamin kalau dia tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat ini, ucap Lily seraya mengelus dada Rion untuk membuat pria itu tenang. Namun siapa sangka pria itu terdiam beberapa saat dan tenang dalam hitungan waktu. Kau barusan memanggilku apa? Tanyanya tiba-tiba. Lily berpikir dan bingung, yang mana? Kau barusan memanggilku, Beb. Rion menatap Lily tidak percaya, karena untuk pertama kalinya gadis itu memanggil Rion dengan sebutan sayang. Spontan wajah Lily merah padam saat ia sadar telah memanggil pria itu dengan sebutan apa. Mendengar Rion yang suka sekali memanggil Lily dengan banyak sebutan kesayangannya, membuat Lily tanpa sadar memanggil Rion dengan sebutan serupa.
Ah, dan kau berharap aku Sekang bisa menahan diri setelah mendengarmu memanggilku dengan sebutan itu, Lilipat. Sebuah seringai penuh arti terpasang sudah di wajah Rion. Lili tidak tahu seberapa berdampaknya panggilan tersebut untuk Rion. Terlebih ketika Rion sudah lama sekali ingin mendengar sang gadis memanggil Rion dengan sebutan penuh sayang seperti itu. Menjauh. Aku tahu apa yang kau pikirkan sekarang, pervert. Lili mendorong pria itu dan melepaskan diri dari kukungan tangan Rion, namun tentu itu sia-sia. Tidak akan, kau milikku malam ini, Lilipat, ucap Rion dalam gelak tawa, dan mulai menciumi gadis itu. Ia berada dalam kesenangan yang memuncak sekarang, membuatnya seketika melupakan segala amarah dan kekhawatiran. Sepertinya mulai saat ini Lili harus berhati-hati untuk menggunakan panggilan sayang kepada Rion. Karena ia tidak menyangka kalau pria itu akan menjadi sangat lengket padanya dan menyebalkan. Walau Lili akui kalau dirinya menjadi candu mendengar gelak tawa bahagia Rion, yang sangat jarang sekali terlihat. Best gifts for your loved ones. Bersambung. 32. Mata Lili kini berbinar saat ia melihat dua bocah berusia 10 tahun dengan wajah serupa namun gender berbeda. Dua bocah itu bersembunyi di belakang Bianca, takut-takut melihat ke arah Lili dan Rion yang saat ini menatapi mereka. Ia benar-benar tidak menyangka kalau si kembar mengambil gen dari sang ibu secara keseluruhan, bersyukur akan hal itu. Akan sangat menyebalkan jika dua anak menggemaskan ini memiliki kemiripan dari ayahnya yang brengsek. Takut kalau ketika besar nanti ada penolakan dalam diri mereka berdua jika memiliki kemiripan dengan pria yang menghancurkan hidup mereka berdua dan juga Bianca. Mereka jauh lebih baik sekarang, nilai Rion ketika melihat si kembar lebih terurus dan bersih. Walau mereka masih harus mendapatkan perhatian lebih banyak terutama dengan tubuh kurus mereka. Namun Rion bahagia dapat melihat dua keponakan kecilnya bisa kembali. Ya, tapi masih banyak yang harus diperhatikan. Tidak hanya terkena malnutrisi, mereka juga mendapatkan kekerasan selama ini hingga mendapatkan ketakutan dan kecemasan berlebihan terutama jika berhubungan dengan orang dewasa dan tempat gelap, jelas Bianca, mengusap kedua kepala anak-anaknya. Lili merendahkan tubuhnya, tersenyum lembut dan hangat ke arah si kembar. Jujur saja melihat keadaan dua bocah itu walau sudah terurus dengan baik selama beberapa hari ini di tangan Bianca, Lili dapat melihat jejak menyakitkan dan ketakutan di wajah dua bocah itu. Membuat Lili sungguh tidak berani membayangkan apa yang telah bocah-bocah itu dapatkan. Berikan salam kalian, itu Lili, dia orang yang baik, yang membantu Momi menemukan kalian berdua, beritahu Bianca kepada si kembar ketika mereka waspada ketika Lili merendahkan tubuhnya. Halo, aku Lili, boleh aku tahu nama kalian berdua? Sapa Lili dengan nada luar biasa lembut bahkan tidak mengendurkan senyum indah di paras sang gadis. Arthur, sahut bocah laki-laki di sebelah kanan Bianca, masih sedikit bersembunyi di balik sang ibu. Arabella, sahut pula si kembar perempuan yang ada di kiri Bianca. Senang bertemu dengan kalian berdua, Arthur, Arabella. Aku punya kue, apa kalian mau? Aku juga ingin memperkenalkan seseorang pada kalian berdua, Lili bertanya, yang seperti biasa membiarkan para bocah memilih hingga tidak ada nada paksaan yang dapat membuat kedua bocah itu segera menolak. Si kembar menoleh ke arah Bianca, meminta pendapat sang ibu tentang apakah mereka harus ikut Lili atau tidak. Pergilah, Lili benar-benar pandai membuat kue, kalian pasti suka. Momi juga ingin bicara dengan paman kalian dulu, kata Bianca. Si kembar mengangguk dan melihat ke arah Lili, masih menilai apakah mereka harus ikut dengan gadis itu atau tidak. Namun Arabella mengambil langkah maju untuk mendekati Lili hingga ia berdiri di depan sang gadis. Melihat hal itu, Arthur yang secara waktu kelahiran menjadikan dirinya sang kakak ikut melangkah maju dan berdiri di samping Arabella. Senyum Lili mereka semakin lebar, senang melihat tidak ada penolakan dari kedua bocah ini. Dengan lembut ia memegang masing-masing tangan si kembar, dan mengajaknya ke ruang tengah, di mana Lukas sedang bermain bersama Dante. Lukas, lihat siapa yang datang. Ini sepupumu, kakak-kakakmu datang berkunjung, ucap Lili ketika memasuki ruang tengah. Lukas yang melihat Lili datang bersama dengan dua bocah tak ia kenal, bingung. Ia terus melihat ke arah Arabella dan Arthur, menghentikan aktivitas bermainnya bersama Dante. Lili kembali merendahkan tubuhnya, duduk di karpet tebal untuk dapat sejajar dengan para bocah lebih baik. Dapat ia lihat ada keraguan dan sedikit ketakutan dari wajah si kembar melihat keberadaan Dante dan Lukas. Lili, itu siapa?
Tanya Lukas seraya berjalan ke arah Lily, hingga ia kini berada di samping sang gadis tanpa melepaskan pandangannya dari si kembar pirang yang lebih tinggi darinya. Lukas, ini Arthur dan Arabella. Mereka anak dari Bibi Bianca. Lukas mau, kan bermain dengan mereka berdua. Lily mulai mengenalkan para bocah satu sama lain. Untuk sesaat Lukas menatapi si kembar, sampai akhirnya ia mengangguk. Beruntung bagi Lily karena Lukas adalah bocah yang bisa ajak kerjasama dan tidak tantruman. Arthur, Arabella, ini adalah adik sepupu kalian berdua namanya Lukas. Kalian bisa bermain dengannya, dan jangan khawatir, dia anak yang baik. Lukas juga pernah mengalami kejadian yang seperti kalian alami, beritahu Lily selembut mungkin. Keduanya terkejut mendengar yang barusan dikatakan oleh Lily. Dia juga pernah seperti kami, tanya Arthur, mungkin tidak menyangka kalau anak yang jauh lebih kecil dibandingkan dirinya dan kembarannya itu dapat mengalami hal serupa dengan mereka. Apa ayahnya juga yang jahat? Arabella ikut bertanya. Lily mengusap kepala mereka berdua, dan berkata, bukan ayahnya. Paman Rion yang kalian lihat saat kalian datang dan yang juga menjemput kalian bersama ibu kalian kemarin itu adalah ayahnya Lukas. Dia tidak jahat kepada Lukas tapi orang lain. Sama seperti Lukas kalian akan baik-baik saja setelah ini, jadi tidak perlu takut atau khawatir lagi, oke? Si kembar menganggukkan kepala tanda mengerti akan penjelasan dari Lily. Walau sedikit mereka berdua tidak lagi merasa waspada dan takut akan kehadiran Lily. Insting anak-anak mereka tahu dengan jelas kalau Lily adalah orang yang baik dan lembut. Tidak mungkin akan menyakiti mereka berdua. Aku punya banyak mainan, mau lihat? Ajak Lukas malu-malu kepada si kembar. Wajah dan nada suaranya yang lugu membuat Lily harus menahan diri untuk tidak memeluk dan menciumi bocah itu sekarang. Tak ingin si kembar melihat Lily kehilangan kontrol karena terlalu gemas. Senyum tak lepas di wajah gadis itu ketika melihat Lukas dan si kembar bermain dengan tenang. Mereka bertiga dapat dengan mudah dekat dan bermain bersama dalam waktu singkat. Mungkin karena ketiganya adalah saudara, membuat mereka dapat dekat dengan cepat. Haruskah aku mengundurkan diri sebagai asisten Rion dan menjadi pengasuh mereka saja? Melihat mereka bertiga membuatku rela menghabiskan waktu menjaga dan bermain dengan mereka, ucap Dante yang duduk tak jauh dari Lily, memerhatikan para bocah bermain. Sesenang itu dengan anak kecil, sahut Lily. Mereka terlalu menggemaskan untuk diabaikan. Mengurus para bocah-bocah itu jauh lebih mudah dibandingkan harus berurusan dengan para manusia dewasa di luar sana, kata Dante, menyandarkan punggungnya pada kaki sofa. Sepertinya pekerjaanmu terlalu berat sampai kau berkata seperti itu. Tapi dari yang kudengar kau mendapatkan gaji dan uang yang banyak dari Rion untuk pekerjaanmu, Lily berkata dengan pandangan tak lepas daripada bocah. Well, itu hal paling utama kenapa aku suka bekerja dengan Rion. Pekerjaan dan uang yang masuk ke kantong sepadan, bahkan lebih. Tapi di samping hal tersebut, bisa bekerja bersama Rion itu suatu kebanggaan. Dia orang yang logis dan ambisius, tapi tidak pernah meninggalkan orang-orangnya. Dia akan melakukan apapun untuk menjaga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dia bukan tipe orang yang mengkhianati atau membuang orang terdekatnya demi sesuatu. Tapi orang-orang selalu melakukan hal tersebut kepadanya sejak dulu, kata Dante. Senyumnya menghilang ketika ia mengatakan kalimat terakhir dari mulutnya. Lily bisa melihat perubahan ekspresi dan nada suara dari Dante. Setelah lama tinggal di sini dan berpapasan dengan Dante, ia belum pernah bicara face to face seperti sekarang. Selama ini ia selalu melihat Dante dalam mode bekerja, baru ini ia mendapati pria berambut perunggu itu dalam mode santai. Jangan menatapku seperti itu, jika Rion melihatnya aku akan dilemparkan ke palung Mariana olehnya, canda Dante ketika mendapati sang gadis menatapnya. Aku hanya penasaran bagaimana kau bisa mengenal Rion. Kulihat hubunganmu dengannya lebih dari sekedar atasan dan bawahan. Lebih seperti teman baik yang telah saling mengenal lama, kata Lily. Karena sejak pertama, Lily tidak pernah sekalipun mendengar Dante memanggil Rion dengan sebutan bos atau semacamnya. Air muka Dante berubah, senyumnya hilang sepenuhnya. Seolah apa yang Lily tanyakan bukanlah hal yang menyenangkan untuk dijawab. Ada apa? Tanya Lily yang menyadari perubahan drastis ekspresi pria berambut perunggu itu. Pertemuanku dengan Rion bukan cerita yang menyenangkan. Karena kami berasal dari kalangan yang jauh berbeda. Di mana mungkin hanya Rion yang menerimanya, kata Dante. Maksudmu? Lily kembali bertanya, penasaran akan masa lalu Dante dan Rion yang tidak pernah Lily tahu, atau mungkin sebagian orang. Aku berasal dari Distrik Merah.
terlahir dari seorang pelacur dan tumbuh sebagai pencuri. Dan aku orang yang pernah ikut andil dalam menculik Rion, ucap Dante tak terduga. Keterkejutan tergambar jelas di wajah Lily, tak menduga kalau ia akan mendengar hal seperti ini. Ia selalu mengira kalau mereka berdua bertemu di sekolah, kampus, atau semacamnya. Namun ini benar-benar di luar dugaan. Dante yang Lily lihat sebagai orang berperilaku baik dan luar biasa, serta cerdas dalam banyak hal, justru memiliki masa lalu berkebalikan. Dan ketika Dante menceritakan lebih jauh, Lily sampai tidak bisa berkata-kata. Pria itu telah melewati jalan berduri, di mana setiap langkah memberikan rasa sakit. Bersambung 33. Perhatian Lily kini teralih sepenuhnya ke Dante. Bahkan gadis itu bisa menangkap banyak emosi dari paras pria berambut perunggu tersebut. Namun satu emosi jelas tampak mendominasi dari seluruh emosi yang ia rasakan saat ini. Sedih. Ibuku seorang pelacur, dia dibuang oleh keluarganya karena alasan yang sampai saat ini tidak ku ketahui, tapi dugaanku karena ayahnya menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Mau tidak mau ibuku harus bekerja di Distrik Merah agar bisa melanjutkan hidup. Dia orang yang sangat cantik dan digemari banyak pria, sampai akhirnya ia melakukan kesalahan karena jatuh cinta pada langganan tetapnya. Dia mengandungku, tapi sayang, pria yang menjadi ayah kandungku tidak pernah kembali ke sana, dan ternyata beliau telah meninggal karena kecelakaan. Jadilah ibuku membesarkanku di Distrik Merah, satu-satunya tempat yang menerima kami berdua, cerita Dante. Terlihat jelas ada raut kerinduan di wajah pria itu akan sosok wanita yang merupakan ibunya. Lalu apa yang terjadi padamu? Tanya Lily. Aku yang melihat ibuku bekerja sebagai pelacur untuk memenuhi kebutuhanku, mulai melakukan apapun untuk mendapatkan uang dan membuat ibuku berhenti menjadi seorang wanita penghibur. Aku mencuri, memalak, bahkan merampok. Semua aku lakukan, sampai aku tanpa sadar ikut terjerumus dalam anggota gangster dan melakukan lebih banyak kejahatan. Dan saat itu aku bertemu dengan Rion. Ikut dalam kasus penculikan anak orang kaya, dengan bayaran yang begitu besar. Dante menghela napas kali ini, seolah kenangan yang sedang ia ceritakan tidak cukup menyenangkan. Berapa usiamu saat itu? Lily kembali bertanya. 15 tahun. Masa-masa pemberontakan setiap remaja, dan saat itu aku bertemu dengan Rion. Aku hanya mendapatkan bagian menjaga tempat di mana Rion disekap. Saat itu Rion seperti kehilangan akal sehat, dan tiba-tiba menangis. Dan aku mendengar dari anggota kelompokku yang lain kalau Rion diculik oleh kepala pelayan dan pengasuhnya sejak kecil, orang yang paling Rion percaya. Kau tahu apa yang aku lakukan saat itu? Dante melihat Lily dengan senyum lebar. Apa? Lily semakin penasaran sekarang. Aku mengkhianati anggotaku dan membawa Rion pergi melarikan diri. Aku melukai diriku sendiri lalu berpura-pura mengatakan Rion menyerangku dan melarikan diri. Aku menyembunyikan dia di rumahku di Distrik Merah untuk beberapa hari sampai keadaan aman. Namun kau tahu apa yang Rion lakukan? Dia pergi tanpa mengatakan apapun padaku yang ternyata diam-diam menghubungi keluarganya untuk menjemput. Gilanya, Rion meninggalkan 3 koper uang di rumahku dan meninggalkan catatan agar aku menggunakan uang itu untuk merubah nasibku. Dante tertawa kecil, mungkin untuknya hal yang ia ceritakan itu lucu atau sesuatu yang menyenangkan untuk diingat. Apa yang kau lakukan dengan uang-uang itu? Perhatian Lily kali ini benar-benar terfokus kepada Dante, cukup serius mendengarkan cerita pria itu terutama ia bisa tahu bagaimana Rion dulu. Aku pindah dari Distrik Merah bersama ibuku. Aku melanjutkan sekolah, dan terobsesi menjadi orang yang berpendidikan untuk membuat ibuku mendapatkan hidup yang layak. Sedangkan ibuku bekerja di restoran keluarga dan memulai hidup baru kami. Sampai aku kembali bertemu dengan Rion saat kuliah. Ada pertukaran pelajar saat itu dari kampus San Francisco ke Harvard, dan di sanalah kami bertemu kembali. Kau tahu saat itu Rion menjadi sosok yang dingin dan tidak peduli dengan sekitar. Orang-orang enggan berteman dengannya kecuali ada urusan bisnis atau semacamnya. Yang ku tahu dia hanya ada satu teman baik saat itu, tapi temannya mengkhianati Rion. Suara Dante memelan ketika mengatakan bagian akhir. Dikhianati lagi, Lily seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar, berapa banyak Rion dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Yah, dan itu cukup mengubah pribadi Rion. Temannya bekerja sama dengan orang yang menculik Rion saat itu, musuh keluarga Lorenzo dan berniat menghabisi Rion. Aku tidak sengaja mengetahui dari salah satu temanku yang merupakan gangster kalau ada perencanaan penculikan dari orang-orang kelompok lain.
Dan targetnya penerus Lorenzo. Saat itu juga aku meminta tolong kepada teman-teman dan anggota gangku untuk membantuku menyelamatkan Rion, mengatakan kalau Rion adalah temanku dan juga orang yang telah menyelamatkanku selama ini. Kericuhan dan kekerasan terjadi saat itu ketika aku mencoba menyelamatkan Rion. Dan saat itu, pertama kalinya Rion membunuh orang, yaitu teman baiknya sendiri yang telah menjual Rion kepada musuh Lorenzo, kata Dante yang lagi-lagi nadanya terdengar tidak senang, sedih, marah. Bercampur aduk akan apa yang terjadi waktu itu, di mana hanya mereka berdua yang tahu. Jangan katakan, itu awal mula Rion membangun Pantom dan menjadi mafia. Tebak Lily. Dante mengangguk. Benar, dari situ awalnya. Sejak saat itu Rion tidak pernah membuka hatinya untuk siapapun. Dia menjadi orang yang tidak kenal ampun untuk orang-orang yang merugikannya. Dia bahkan mengajakku menjadi bagian dari kelompoknya itu. Mengatakan kalau dia butuh orang sepertiku yang telah tahu banyak tentang kegiatan dunia bawah tanah dan hal-hal ilegal. Awalnya aku ingin menolak, tapi melihat ekspresi Rion saat itu, membuatku akhirnya menjadi tangan kanannya sampai saat ini. Rion kehilangan hal penting dalam hidupnya, kepercayaan dan cinta. Orang-orang yang mendekatinya selalu memiliki maksud lain dan memanfaatkannya, tidak ada yang tulus. Tapi bukankah Rion akhirnya menikah juga dan memiliki Lucas? Dia bahkan berhubungan baik dengan Bianca, ucap Lily, mencoba mencari tahu lebih dalam seperti apa pria itu sebelum bertemu dengan Lily. Dia dijodohkan oleh orang tua Rion, karena mereka khawatir bahwa Rion tidak pernah tertarik dengan hubungan apapun termasuk memiliki kekasih. Bagi Rion semua pengkhianat. Rion menikah hanya untuk membuat orang tuanya bungkam dan berhenti mengganggunya. Kau tahu, dia bahkan meniduri istrinya karena dia mabuk berat. Setelah tahu istrinya hamil, Rion mulai memerhatikan istrinya karena merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Rion tersenyum dan pandangannya memiliki cinta ketika Lucas lahir. Rion sedikit melembut saat itu. Tapi sayangnya, istrinya mengkhianatinya dengan kabur bersama pria lain yang ternyata kekasihnya. Rion kembali tenggelam dalam rasa pengkhianatan, Dante berkata seakan tidak senang dengan situasi Rion kala itu. Lalu dia kembali menjalin hubungan dengan wanita untuk mengurus Lucas, tapi wanita itu juga mengkhianati Rion, ucap Lily yang teringat akan cerita singkat Rion waktu pria itu meminta Lily menjadi pengasuh Lucas. Bagaimana wanita yang menjadi kekasihnya justru melakukan kekerasan kepada Lucas. Ada amarah yang terlihat dalam wajah Dante sekarang, sepertinya bukan hanya Rion yang membenci wanita itu tapi juga Dante. Benar, sampai sekarang, aku bersumpah jika bertemu lagi dengan jalan itu, akan kuhancurkan wajahnya yang begitu dia banggakan. Berani sekali menghancurkan hidup Lucas dan mengkhianati Rion, geramnya. Jangan pasang wajah seperti itu dan berkata kasar, ada anak-anak di sini. Kau membuat mereka takut nanti, Lily mengingatkan, tak ingin sampai Dante kehilangan ketenangannya di depan para bocah yang sedang asyik bermain. Dante mengambil napas panjang, menenangkan diri sesuai ucapan Lily. Ia kemudian melihat ke arah Lily dengan senyum simpul dan berkata, aku berterima kasih kau datang dalam hidup Rion dan Lucas. Kau tidak hanya membawa kebahagiaan untuk mereka berdua, bahkan untuk Bianca dan si kembar. Aku yang berada di samping Rion selama lebih dari 10 tahun, ini pertama kalinya aku melihat Rion penuh cinta dan lembut seperti sekarang. Dia kembali percaya lagi dengan seseorang setelah sekian lama. Aku sebagai teman Rion, sungguh berterima kasih padamu, Lily. Lily tidak menyangka kalau ia akan mendengar sebuah ucapan tulus seperti itu dari Dante. Padahal dirinya dan Dante tidak banyak berinteraksi ataupun mengobrol seperti itu, tapi sepertinya Dante justru lebih memerhatikan dibandingkan apa yang Lily pikirkan. Dante, kau tidak sedang menggoda Lily, kan? Suara bas milik Rion terdengar, membuat keduanya terkejut dengan kehadiran pria berambut legam itu. Terutama dengan tatapan tajam Rion kepada Dante. Tenang Lily, bukan tipeku. Tipeku setidaknya yang berdada besar dan seksi, ucap Dante seraya melemparkan kedipan mata kepada Lily. Mendengar hal itu spontan Lily melemparkan bantal sofa yang ia pegang sejak tadi. Kesal dengan ucapan Dante barusan. Lily, apakah kita main perang-perangan? Seru Lucas yang berbinar ketika melihat Lily memukuli Dante dengan bantal sofa. Benar, Lucas, kalau kalian bisa mengalahkan Dante, aku akan berikan kue coklat 2, kata Lily dengan senyum licik. Dan benar saja, tanpa aba-aba lebih, baik Lucas dan si kembar memukuli Dante dengan bantal sofa sampai pria itu kewalahan.
Jelas Lily tahu kalau Dante tidak akan bisa melawan jika sudah berurusan dengan Lucas, terutama kini bertambah dengan adanya si kembar. Apa yang kalian berdua bicarakan tadi, Love? Kalian terlihat serius, tanya Rion yang sudah duduk di samping Lily, memeluk tubuh gadis itu dengan satu tangan. Best gifts for your loved ones. Hanya tentangmu saat masih remaja, jawab Lily santai. Alis Rion bertaut, tidak menduga kalau akan ada pembicaraan tentang dirinya di masa muda dulu. Ia berani bertaruh kalau Dante menceritakan hal tidak-tidak ke Lily. Namun sebelum Rion ingin bertanya lebih, sang gadis telah berdiri dari duduknya dan berjalan menuju dapur. Mengatakan kalau ia ingin mengambilkan kue dan makanan kecil lainnya untuk semua orang termasuk para bocah-bocah yang masih sibuk memukuli Dante. Tapi senyum Rion mereka saat sebelum gadis itu pergi ke dapur, Lily mencium pipi Rion dan mengatakan, "I love you," kepada pria tersebut. Rasanya hari ini untuk pertama kalinya ia benar-benar berada di rumah. Mendengar tawa para anak-anak, dan orang-orang terkasihnya yang penuh dengan senyum. Ia hanya berharap situasi menyenangkan ini akan terus berlangsung lama. Ia harap. Bersambung. 34. Bianca kini semakin dekat dengan Lily setelah gadis itu berhasil membawa kembali si kembar yang bahkan tidak bisa Bianca ataupun Rion temukan selama bertahun-tahun. Wanita itu benar-benar menaruh rasa hormat dan juga terima kasih luar biasa kepada Lily. "Serius, Rion makan masakan buatanmu hampir setiap hari," seru Bianca terkejut ketika mereka berdua di dapur dan menyiapkan snack untuk anak-anak dan dua pria di ruang tengah sana. "Iya, memangnya kenapa?" tanya Lily heran akan reaksi dari Bianca barusan. Rion tidak pernah mau makan makanan yang bukan dimasak oleh chef profesional sejak dulu. Dia benar-benar pemilih dalam hal makanan, dan maunya semua bahan dalam kualitas terbaik dan mahal, jelas Bianca. Masih terkejut ketika Lily mengatakan kalau adik laki-laki Bianca itu makan masakan Lily setiap hari. "Benarkah? Tapi dari yang kulihat dia selalu makan masakanku tanpa protes, bahkan terkadang dia sendiri yang minta dimasakan. Dan aku membeli bahan makanan dari supermarket seperti biasa." Lily mencoba mengingat apakah ia pernah melihat Rion tidak senang dengan masakannya, namun tidak ada. "Kurasa benar kalau jatuh cinta bisa merubah seseorang. Aku masih tidak menyangka kalau dia bisa berubah sedrastis ini," nilai Bianca saat mendapati adik laki-lakinya yang berego tinggi dan dingin itu, bisa menjadi pribadi 180 derajat berbeda ketika bersama dengan Lily. Mendengar hal itu, Lily hanya tersenyum. Senang karena tahu kalau Rion tidak main-main dengan perasaannya terhadap Lily. Ia bersyukur akan hal itu. Merasa kalau Lily adalah gadis paling beruntung karena mendapatkan pria gentleman seperti Rion. Bagaimana mungkin dengan sikap dan perilaku Rion itu membuat Lily tidak jatuh cinta dan nyaman dengannya. Mereka berdua kini kembali ke ruang tengah dengan nampan penuh kue, cookies, jus, dan makanan-makanan ringan lainnya. Mendengar Lily datang seraya berkata ia membawa kue, langsung Lucas serta si kembar berhenti bermain dengan Dante dan menghampiri Lily dengan antusias. Bianca lagi-lagi mengembangkan senyum ketika melihat si kembar yang dalam waktu singkat sudah begitu dekat dengan Lily. Bahkan dua bocah itu kini penuh dengan senyum dan semangat seperti Lucas, seolah semua rasa takut dan khawatir yang si kembar rasakan sebelumnya tidak pernah ada. "Aku tidak tahu mantra apa yang diberikan Lily sampai-sampai semua anak kecil menyukainya," kata Bianca yang duduk tak jauh dari Rion. "Kurasa hanya satu, kasih sayang," jawab Rion seolah bangga akan kelebihan kekasihnya itu. "Lihatlah dirimu sekarang, kau secinta itu dengannya, sampai-sampai kau bahkan makan masakannya setiap hari padahal semua orang tahu kalau kau tidak suka makanan yang bukan makanan mahal," celetuk Bianca, tersenyum lebar melihat sang adik. "Diamlah," suruh Rion yang tidak ingin sang kakak memperpanjang ucapannya dengan tujuan akan memicu keributan seperti biasa. Bianca tertawa melihat sang adik. Tahu dengan pasti kalau apa yang dikatakan oleh Bianca itu benar adanya. Kalau adiknya ini telah cinta mati oleh gadis bernama Liliana La Rosa. "Kapan akan memberitahu Mom dan Dad soal Lily? Aku jamin mereka akan senang mendengar kau akhirnya memiliki hubungan serius dengan seorang perempuan, khususnya gadis baik seperti dia," Bianca berbisik, tak ingin Lily mendengar hal tersebut. Takut kalau Lily akan bingung dan khawatir jika mendengar soal orang tua Rion dan Bianca. "Akan ku beritahu segera saat suasana sudah cukup tenang. Saat ini keadaan kita masih tidak bisa dibilang baik. Ada banyak hal yang harus diurus, terutama tentang penyerangan kita malam itu di Brasil. Aku masih memikirkan cara untuk menemukan dalangnya," jawab Rion.
memikirkan kondisi tidak dapat diduga sekarang. Bianca mengerti, karena bagaimanapun ia tahu pekerjaan Rion yang lain sebagai pimpinan kelompok ilegal bawah tanah. Di mana Rion membuat kelompok itu demi melindungi dirinya, keluarga, dan Lorenzo dari banyak pihak. Rion juga sudah menemukan pengkhianat dalam kelompoknya, namun sayang orang itu memilih bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri daripada mengatakan yang sejujurnya. Entah karena orang tersebut loyal, bodoh, atau ada ancaman dari sang dalang hingga membuat pengkhianat itu memilih mengakhiri hidup dibandingkan harus mengaku. BIPPP. Suara nyaring terdengar dari kamar Lily, membuat sang gadis yang sedang menemani para bocah makan kue, langsung melihat ke arah kamarnya. Buru-buru ia meninggalkan ruang tengah dan berlari ke kamar. Lily langsung duduk di kursi sofa depan meja kerjanya, melihat apa yang terjadi dalam layar komputer sang gadis. Jari-jarinya menari dengan cepat di atas keyboard, mencari tahu lebih jauh apa yang menyebabkan bunyi alarm yang barusan terdengar. Karena akhir-akhir ini ia banyak melakukan pekerjaan pribadi, membantu Rion dalam banyak hal sehingga ia memasang banyak pengingat pada setiap pekerjaannya. Ada apa, Love? Rion masuk ke dalam kamar Lily, mencari tahu alasan dibalik suara yang terdengar dan juga Lily yang tiba-tiba berlari ke kamar. Johnny, menjual smartphone-nya, dia menghapus semua data di ponsel lamanya. Aksesku seketika terputus olehnya, ucap Lily, segera mengambil tindakan tercepat untuk dapat kembali mendapatkan akses ke ponsel baru orang yang dibicarakan. Sedangkan Rion, mendengar satu nama itu langsung memasang wajah penuh amarah, menakutkan. Beruntung karena Lily sedang sibuk dengan yang dikerjakan sehingga ia tidak harus melihat betapa menyeramkannya wajah Rion karena ekspresi marah pria tersebut. Bagaimana tidak, karena Johnny merupakan nama tabu untuk Rion dengar. Nama tersebut adalah nama dari mantan suami Bianca, sekaligus ayah kandung si kembar yang menjual para bocah itu ke human trafficking di negara berbeda. Tentu saja Rion masih tidak memaafkan pria itu, bahkan bersumpah akan menghancurkan hidup pria brengsek itu sehancur mungkin. Sepertinya dia akan pergi dari Las Vegas dalam waktu beberapa hari bersama dengan wanita yang tinggal bersamanya. Alasannya karena hutang, dia kalah banyak di meja judi, dan sekarang jadi buronan beberapa rentenir dan pemilik kasino. Dia sudah membeli tiket dan tujuannya ke Arizona sebelum terbang ke Florida, kata Lily, terus menggali informasi yang ia dapatkan dari hasil pencarian ilegal Lily sebagai hacker. Lalat busuk itu tidak akan bisa lari kali ini. Tolong berikan semua informasi itu ke handphoneku dan juga Dante, akan kurus dia kali ini hingga selesai. Tidak hanya berani menghancurkan hidup kakakku, dia juga menghancurkan hidup keponakanku. Geram Rion dengan tangan mencengkeram keras punggung kursi Lily. Mendengar hal itu, Lily langsung mengirimkan semua data terkait pria bernama Johnny tersebut. Tahu betapa bencinya Rion terhadap mantan suami Bianca itu. Bahkan untuk Lily tidak ada pria yang jauh lebih brengsek dibandingkan Johnny saat ini karena apa yang telah pria itu lakukan. Sampai menjual anak-anaknya yang masih berusia 10 tahun ke lelang jual beli manusia di negara lain. Love, aku akan segera pergi dan mengurus pria itu. Tetaplah di rumah dan jangan pergi kemanapun. Aku akan minta Bianca datang ke sini untuk menemanimu nanti, ucap Rion, mengecup pucuk kepala sang gadis. Apa kau akan pergi sekarang? Tanya Lily, memutar tubuh dari layar komputer untuk melihat Rion. Iya, aku tidak ingin sampai kehilangan si brengsek itu. Tenang saja, aku sudah merencanakan sesuatu untuknya. Sesuatu yang akan membuatnya ingat seumur hidup apa yang telah ia lakukan, jawab Rion, memeluk sang gadis erat. Hati-hati, Lily membalas pelukan Rion. Rion dengan lembut mengecup bibir Lily, kemudian mencium lembut dahi gadis itu. I will, love, katanya. Dan Rion segera pergi dari kamar Lily menuju ruang tengah. Ia memeluk Lukas dan si kembar, bicara dengan Bianca sebentar tentang urusan yang akan ia kerjakan ini. Lalu pergi meninggalkan rumah bersama dengan Dante yang telah kembali masuk dalam mode bekerja kembali. Kali ini Rion akan pergi memburu. Buruan yang membuat darah Rion mendidih. Jangan harap akan ada kata, ampun, kali ini. Cukup sekali dulu ia membiarkan pria itu hidup setelah menghancurkan hidup dan nama baik Bianca. Bersambung 35. Netra biru kini menatap serius kartu di tangan, melihat simbol-simbol kartu yang tidak asing untuk siapapun. Senyum terulas di bibir pria tersebut ketika ia mendapatkan deretan kartu yang memuaskan. Royal Flush, ucap Rion seraya melemparkan dengan santai kartunya di atas meja, menunjukkan kartu berurutan 10,
J, K, K, A. Pria berambut pirang di depannya menatap Rion dan kartu milik pria itu secara bergantian, terkejut setengah mati karena ini sudah ketiga kalinya dalam 7 permainan pria tersebut mendapatkan urutan kartu tersebut. Di mana rentang kemungkinan untuk mendapatkannya sangatlah kecil. Dan hebatnya, dalam 7 kali permainan hanya 1 kali Rion kalah, yaitu di awal permainan. Senyum arogan terpasang jelas di paras tampan pria itu, menatap pria pirang yang duduk berseberangan dengannya dengan pandangan merendahkan. Kalau pria berambut pirang tersebut bukanlah lawan untuk Rion, poker bukanlah apa-apa untuk pria itu. Curang, kau pasti melakukan kecurangan, tidak mungkin kau menang dalam semua permainan seperti itu. Seru pria berambut pirang di depannya itu, menggebrak meja hingga sema chipsnya tersusun juga kartu-kartu berantakan. Curang, mana buktinya? Tantang Rion tenang, tetap merekahkan senyum tanpa menghilangkan kesan arogan. Buktinya kau mendapatkan 2 kali Royal Flush. Sedangkan kemungkinan mendapatkan Royal Flush hanya berkisar 0,00015%. Tidak hanya itu, kau juga mendapatkan Full House dan Straight Flush. Jika itu bukan kecurangan lalu apa? Amuk pria itu, tidak terima dengan keberuntungan Rion yang tidak masuk akal menurutnya. Jelas kalau pria berambut pirang itu sering sekali keluar masuk kasino dan bertaruh di meja judi seperti ini. Card counting, kau menghitung dan mengingat setiap kartu, setiap kocokan tangan, setiap gerakan, setiap jumlah kartu yang keluar dan tersimpan. Jika kau menggunakan otakmu kau pasti akan bisa menebak kartu apa saja yang akan keluar. Sayangnya kau cukup bodoh, jika dijelaskan pun kau tetap tidak akan mengerti. Jika kau mengatakan aku curang, sama saja kau menuduh dealer melakukan kecurangan. Karena setahuku kasino di sini, bersih dari yang namanya kecurangan dan tidak menerima kecurangan dalam bentuk apapun. Dan jika kau kalah, artinya kau hanya orang bodoh yang tidak menggunakan otakmu untuk berpikir kecuali uang, tukas Rion dengan nada dan raut wajah yang begitu dingin. Pria pirang tersebut terdiam, terutama ketika ia melihat tatapan tajam dari pria berambut legam tersebut dan juga dealer kartu yang tidak senang dengan perilaku pria itu. Kalian pasti bekerja sama, kan? Seru pria pirang itu yang masih saja tidak terima dengan kekalahannya, terutama dengan taruhan besar yang berkisar miliaran rupiah ketika ia menantang Rion, hanya karena pria pirang itu memenangkan 2 pertandingan sebelum Rion ikut bermain. Bawa dia dan urus, perintah pria bertubuh besar dan berotot dengan banyak tato di leher dan tangan, yang menyembul di balik kemeja merah maronnya. Ia berjalan menuju ke meja di mana Rion berada. Beberapa saat terdengar keributan di dalam ruangan, teriakan pria berambut pirang yang ditarik oleh 2 bodyguard tempat tersebut ke sebuah ruangan yang menuju entah kemana. Jika kau seperti itu kau akan membuat lari semua uang berjalanku, Mer. Rion, kata pria bertubuh besar yang sebelumnya memberi perintah. Duduk di tempat pria pirang sebelumnya seraya menghisap cerutu mahal. Aku hanya memberi sedikit pelajaran pada pria itu, Leo, sahut Rion tanpa mengurasi kewibawaan pria tersebut. Jadi apa maksud kedatanganmu ke sini? Jika kau sudah sampai datang ke tempatku, artinya ada hal besar yang ingin kau bicarakan denganku, kata pria bernama Leo tersebut. Mungkin akan lebih baik kita bicara di tempat yang lebih tertutup. Aku tidak ingin usahamu ini sampai terganggu karena obrolan kita nanti, saran Rion. Mengerti dengan maksud pria itu, Leo segera bangkit dan berjalan setelah memberikan sinyal untuk Rion dan juga Dante yang sejak tadi setia berdiri di belakang Rion agar mengikuti Leo ke sebuah ruangan. Selain Leo, Rion, dan Dante, tidak ada orang lain yang diperkenankan masuk ke dalam ruangan tersebut, bahkan para anak buah Leo. Jadi, Leo membuka obrolan setelah ia duduk di sofa yang berseberangan dengan Rion duduk. Kenal Johnny, tanya Rion langsung, tak ingin bertele-tele. Menunjukkan foto dari sang empunya nama kepada Leo. Mendengar satu nama itu, air muka Leo langsung berubah merah karena amarah. Tangannya seketika mengepal dan mencengkeram erat tangan sofa. Ia mengambil foto di atas meja dan merobeknya, seakan melihat saja tidak ingin. Melihat ekspresimu ku yakin kau kenal baik dengan si brengsek itu, simpul Rion, masih dalam mode tenang dan tidak terpengaruh dalam emosi apapun. Berusaha agar ia bisa mengambil segala keputusan dengan baik tanpa kesalahan. Apa hubunganmu dengan pria sialan itu? Tanya Leo yang masih dipenuhi amarah. Orang yang ingin kuhabisi saat ini juga, tapi mungkin menyiksanya akan lebih menyenangkan, jawab Rion. Kalimat yang Rion lontarkan barusan membuat Leo mengambil napas panjang untuk menenangkan diri,
senang karena Rion bukan orang yang berurusan dengan Johnny dalam hal baik. Dia berhutang banyak di sini, bahkan menipu beberapa klienku, membuat banyak masalah dan melarikan diri. Sampai saat ini aku masih belum bisa menemukan tempat dia bersembunyi, jelas Leo. Jika aku membawanya ke sini, apa yang akan kau lakukan kepadanya? Rion bertanya dengan harapan kalau jawaban pria itu akan sangat memuaskan dua belah pihak. Akan kujual semua organ-organnya, dan membuangnya di jalanan setelah itu. Tidak akan kubiarkan dia mati dengan mudah, jawab Leo. Senyum Rion mereka puas mendengar hal tersebut, itulah yang ia inginkan. Alasan kenapa Rion datang ke kasino milik Rion adalah karena ini adalah salah satu tempat ilegal di mana penjualan manusia dilakukan bagi orang-orang yang merugikan kasino ini. Dan juga salah satu klien Rion selama bertahun-tahun dalam hal senjata. Kalau begitu lakukan sesuai ucapanmu, aku bahkan akan memberimu uang agar kau membuat si brengsek ini berharap untuk mati saja dibandingkan dengan apa yang kau lakukan padanya, kata Rion, tak sabar melihat hal tersebut walau ia tidak ingin membuang waktu untuk melihat wajah brengsek itu. Deal, kata Leo langsung tanpa ragu sedikit pun. Tapi jika boleh tahu, apa alasanmu sampai sejauh itu padanya? Sambungnya. Dia berani menyakiti keluargaku, bahkan sampai menjual kedua keponakanku, anaknya sendiri yang masih berusia 10 tahun di lelang ilegal di Brasil. Beruntung karena bantuan seseorang aku bisa mendapatkan kembali keponakanku sebelum terlambat, beritahu Rion. Terlihat sekali kilat marah di mata pria itu sekarang setiap kali mengingat bagaimana keadaan si kembar ketika ditemukan. Gila, seru Leo murka, bahkan hewan buas pun masih menyayangi anaknya tapi dia justru melakukan hal seperti itu. Dia bukan lagi manusia. Bagaimana bisa menjual anak sendiri yang masih sekecil itu? Murka Leo, mengusap wajahnya dengan kasar setelah mendengar hal gila tersebut. Karena walau ia menjual belikan manusia, tapi yang ia jual hanya pria-pria brengsek tidak tahu diri dan berhutang banyak padanya. Rahang Rion mengeras, emosinya sedikit tersulut. Namun ia berusaha untuk tenang dan mengambil napas dalam-dalam. Akan kulakukan yang kau mau. Akan kubuat dia merasakan kalau kematian itu lebih indah dibandingkan apa yang akan kulakukan. Dia juga harus membayar apa yang dia perbuat di tempatku ini, kata Leo, mengerti dengan situasi Rion dan setuju untuk bekerja sama. Suara telepon Rion berdering. Melihat nama Lily di telepon membuat dahi pria itu mengernyit. Buru-buru ia mengangkat panggilan dari gadisnya itu. Ada apa, Princess? Tanya Rion langsung. Tahu kalau Lily menelepon dalam keadaan seperti ini pastilah ada yang tidak beres. Rion, Johnny tahu dia diikuti dan sekarang melarikan diri, ucap Lily, tergesa-gesa jika didengar dari suara keyboard sang gadis di latar belakang telepon. Si brengsek itu kabur. Rion terkejut setengah mati, ia kira pengintaiannya telah sempurna tanpa diketahui, rupanya Johnny lebih tajam dibandingkan yang ia pikirkan. Rion tahu bagaimana cara anak-anak buahnya bekerja di balik bayangan, dan tidak mungkin mereka akan diketahui dengan mudah. Aku masih dalam aksesnya, kau bisa mengejarnya sekarang sebelum terlalu jauh. Dia berencana meninggalkan Las Vegas jika dilihat dari rute pelariannya. Dia mulai masuk rute 582 dan akan mengambil tol 93 menuju ke Arizona. Tujuannya adalah Phoenix. Beritahu Lily secara gamblang dari seberang telepon. Mencari tahu rute jalan yang diambil pria itu melalui GPS pada maps mobil yang digunakan oleh Johnny saat itu, bersamaan dengan mengakses informasi dari smartphone dan juga CCTV di setiap jalan. Lily bergerak lebih cepat daripada Intel. Tang Yu, good job, dari sini biar ku ambil alih, Love, kata Rion sebisa mungkin untuk tetap tenang. Rion langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada Leo dan Dante, memberitahu mereka rute pelarian dan tujuan Johnny atas arahan dari Lily barusan. Dan tanpa membuang waktu mereka semua bergerak untuk melakukan pengejaran atas Johnny. Akan kupatahkan semua gigimu jika aku mendapatkanmu, brengsek. Batin Rion murka. Bersambung.